Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solihah? Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika tentang denah dan skala. Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Edo sedang berwisata ke taman bermain bersama ayah dan ibunya. Saat memasuki taman bermain, Edo melihat gambar denah taman bermain tersebut untuk mengetahui wahana apa saja yang terdapat di sana. Pada denah tersebut tertulis skala 1/100. Jika luas taman bermain pada denah tersebut 500 cm persegi, berapa meter persegi luas taman bermain yang sebenarnya? Ayo pelajari materi pada pelajaran ini agar kamu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan denah dan skala seperti di atas. Baiklah, kita akan belajar tentang denah dan skala. 1. Mengenal denah. A. Menggambar posisi suatu benda. Denah adalah suatu gambar yang berisi informasi tentang posisi atau letak suatu benda. Perhatikan denah tempat duduk berikut. Gambar di atas menunjukkan denah tempat duduk siswa kelas 5 SD Melati. Dapatkah kamu menyebutkan posisi tempat duduk Leli, Eri, dan Denny? Posisi tempat duduk Leli berada di sebelah kiri tempat duduk Fani. Posisi tempat duduk Eri berada di depan tempat duduk Bono. Posisi tempat duduk Denny berada di sebelah kanan tempat duduk Pandu. B. Menentukan posisi suatu objek berdasarkan arah mata angin. Arah mata angin dapat ditunjukkan dalam 8 arah. Perhatikan gambar arah mata angin berikut. Di antara arah utara dan timur disebut arah timur laut. Di antara arah timur dan selatan disebut arah tenggara. Di antara selatan dan barat disebut arah barat daya. Di antara barat dan utara disebut arah barat laut. Untuk lebih memahami 8 arah mata angin, perhatikan contoh. Dari denah tersebut dapat diketahui bahwa di sebelah utara bank terdapat pasar. Di sebelah selatan lapangan terdapat rumah Leli. Di sebelah barat rumah Leli terdapat supermarket. Di sebelah timur bank terdapat supermarket. Di sebelah timur laut supermarket terdapat lapangan. Di sebelah tenggara masjid terdapat rumah Leli. Di sebelah barat daya lapangan terdapat supermarket, dan di sebelah barat laut rumah Leli terdapat masjid. Dua, mengenal koordinat posisi suatu benda. Cara menentukan koordinat posisi suatu benda dilakukan dengan melihat letak benda tersebut pada sumbu datar dan sumbu tegak. Perhatikan gambar berikut. Misalnya, kita ingin mengetahui koordinat posisi dari bola. Pada sumbu datar, bola terletak pada kolom K. Pada sumbu tegak, bola terletak pada baris 8. Bola terletak pada kolom K baris 8. Jadi, koordinat posisi bola adalah K, 8. Kemudian skala. Skala merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Skala biasanya digunakan pada peta atau denah. Perhatikan peta Pulau Bali berikut. Misalnya, peta tersebut digambar dengan skala 1/3 juta. Skala 1/3 juta artinya
1 cm ukuran pada peta mewakili 3 juta cm atau 30 km ukuran sebenarnya. Untuk rumus skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala, dan rumus jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Berikut disajikan beberapa contoh. Contoh, isilah titik-titik berikut dengan tepat, gunakan penggaris untuk menentukan ukuran gambar. Jadi, di contoh dan latihan soal ini kita membutuhkan penggaris. Baiklah, contoh pertama, skala 1 berbanding 6 juta, yang ditanya jarak Padang ke Palembang sebenarnya dalam kilometer. Jadi kita ukur dulu Padang ke Palembang, yaitu 1 cm. Jadi jarak pada gambar antara kota Padang dan Palembang adalah 1 cm. Pada soal diketahui jarak pada gambar sama dengan 1 cm dan skalanya 1 berbanding 6 juta. Maka jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak sebenarnya, cara mencarinya jarak pada peta dibagi skala. Seperti yang sudah Bunda jelaskan sebelumnya. Jadi, jarak pada peta 1 cm dibagi skala 1 per 6 juta. Jadi, bagi kita ubah menjadi kali, cara menghitung pembagian. 1 cm kita tulis bagi menjadi kali. Kemudian, jika pembagian diubah menjadi perkalian, maka kita balik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadi 1 cm dikali 6 juta per 1. 1 dikali 6 juta adalah 6 juta cm. Dan pada soal diminta menjadi kilometer jarak Padang ke Palembang pada jarak sebenarnya. Karena memang jarak antar kota menggunakan kilometer. Jadi kita ubah dari sentimeter menjadi kilometer. Caranya menggunakan tangga satuan panjang yang sudah pernah Bunda jelaskan. Kita lihat sentimeter ke kilometer, kita hitung naik berapa tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5 tangga berarti dihapus nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 kita hapus. Atau bisa juga 6 juta dibagi, karena naik 5 tangga, 6 juta dibagi 100.000, yaitu 60 km. Baiklah, contoh kedua. Di sini ada gambar mobil, skalanya 1 berbanding 100, yang ditanya panjang mobil sebenarnya dalam meter. Jadi kita hitung dulu menggunakan penggaris. Panjang mobil kita lihat 3,5 cm. Jadi panjang mobil pada gambar 3,5 cm, yang ditanya panjang mobil sebenarnya. Panjang pada gambar dibagi skala. Panjang pada gambar 3,5 dibagi 1 per 100. Nah, cara menghitung pembagian seperti yang sudah Bunda ajarkan, kita ubah bagi menjadi kali. Jadi 3,5 kita tulis lagi, kemudian bagi menjadi kali, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadi 3,5 dikali 100 per 1. 3,5 dikali 100 itu 350, dibagi 1 jadi 350 cm. Nah, pada soal dia meminta panjang mobil dalam bentuk meter. Jadi kita ubah terlebih dahulu. Sentimeter ingin kita ubah menjadi meter. Sentimeter ke meter kita hitung naik berapa tangga? 1, 2. Naik 2 tangga. Karena satuan panjang, naik 1 tangga dibagi 10, jadi naik 2 tangga dibagi 100. Jadi 350 dibagi 100 itu 3,5. Boleh juga cara menghitungnya, karena naik 2 tangga, jadi cara hitungnya kita mundur seperti yang pernah Bunda ajarkan. Dari belakang kita mundur 1, 2. Sudah 2, karena naik 2 tangga berhenti, di tempat berhenti kita beri tanda koma. 0 di belakang koma tidak perlu, jadi kita coret. Jadi hasilnya 3,5.
Jadi boleh menghitungnya dengan cara mundur atau dibagi 100. Kemudian contoh selanjutnya, gambar di samping adalah gambar sebuah tiang bendera dengan skala 1:100. Berapa meter tinggi tiang bendera sebenarnya? Kita lihat sekarang tinggi pada gambar benderanya adalah 15 cm dengan skala 1:100. Tinggi tiang bendera pada gambar tadi 15 cm, skala 1:100. Yang ditanya, berapa meter tinggi tiang bendera sebenarnya? Tinggi tiang bendera sebenarnya yaitu rumusnya tinggi pada gambar dibagi skala. Tinggi pada gambar adalah 15 cm dibagi skalanya 1/100. Jadi bagi dengan tanda per itu sama. 15 cm kita turunkan, bagi menjadi kali, bawah menjadi atas, atas menjadi bawah. Jadi 15 cm dikali 100 dibagi 1 adalah 1500 cm. Nah, tadi di soal dia minta dengan berapa meter. Hasil kita berupa sentimeter. Jadi kita ubah dulu sentimeter menjadi meter. Sama seperti soal sebelumnya, sentimeter ke meter naik 2. Jadi kita bagi dengan 100. 1500 dibagi 100 adalah 15 meter. Atau boleh juga kata Bunda tadi, jika naik 2 tangga maka 2 nol dicoret. Jadi hasilnya 15 meter. Kemudian selanjutnya menentukan ukuran pada gambar berdasarkan skala dan ukuran sebenarnya, dan menentukan skala berdasarkan ukuran pada peta atau gambar dan ukuran sebenarnya. Contoh, jarak antara Jakarta Banten adalah 92 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta berskala 1:400.000. Pada soal diketahui jarak Jakarta ke Banten 92 km dan skala 1:400.000. Yang ditanya jarak pada peta. Seperti rumus yang sudah Bunda berikan tadi, jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Skala 1/400.000 dikali jarak sebenarnya. Nah, jika yang ditanya jarak pada peta atau skala, maka jika diketahui kilometer atau meter, kita ubah dulu menjadi sentimeter. Jadi Bunda ulangi ya, jika yang ditanya jarak pada peta atau skala, maka jika di soal diketahui kilometer atau meter, ubah dulu menjadi sentimeter. Jadi tadi jarak sebenarnya kita masukkan dulu 92 km. Kilometer kita ubah menjadi sentimeter, kita hitung turun berapa tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata turun 5 tangga. Jadi nolnya kita beri 5 cm. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam rumus, jarak sebenarnya 9.200.000 cm. Cara mengerjakannya 1 dikali 9.200.000. Jadi 9.200.000 per 400.000. Kenapa di sini sudah ada coretan? Kita hitung nolnya. Di bawah nolnya 5, di atas nolnya 5. Jadi boleh kita coret. Bagaimana Bunda jika nolnya berbeda? Jadi jika nolnya berbeda, misal di atas 3, di bawah 4, jadi kita coret di nol yang paling sedikit. Jadi jika nolnya 3 yang paling sedikit, jadi kita coret atas dan bawah sama-sama 3, baru kita bagi. Kemudian sisanya 92 dibagi 4 adalah 23 cm yang kita ikutkan. Jadi jarak pada peta antar kota Jakarta dan Banten adalah 23 cm. Kemudian contoh selanjutnya, Menara Eiffel dengan tinggi 325 meter digambar dengan tinggi 20 cm. Berapakah skala yang digunakan pada gambar tersebut? Tinggi Menara Eiffel sebenarnya pada soal adalah 325 meter. Tadi Bunda sudah jelaskan, jika yang ditanya skala,
atau jarak pada peta atau jarak pada gambar, maka kita ubah semua menjadi cm. Jadi 325 meter kita ubah dulu menjadi cm. Kita lihat meter ke cm. 1, 2, turun 2 tangga berarti dikali 100. Jadi 325 dikali 100 adalah 32.500. Kemudian tinggi pada gambar yaitu 20 cm. Yang dicari adalah skala. Rumusnya, tinggi pada gambar dibagi tinggi sebenarnya. Jadi tergantung soal. Jika soal diketahui panjang, maka yang ditulis panjang pada gambar. Jika diketahui di soal jarak pada denah, jarak pada gambar, jadi kita tulis jarak pada denah atau jarak pada gambar. Jadi ini tergantung yang diketahui pada soal. Karena ini diketahui tinggi, jadi kita buat tinggi. Tinggi pada gambar adalah 20 cm dan tinggi sebenarnya adalah 32.500. Jadi 20 cm per 32.500 sama-sama cm. Jadi boleh kita coret. Kemudian skala. Jika skala yang ditanya, maka di atas harus bernilai 1. Bunda ulangi, jika yang ditanyakan skala, bagian pembilang harus bernilai 1. Jadi, bagaimana caranya? 20 menghasilkan 1. Jadi, sama-sama kita bagi 20. Jika atas dibagi 20, bawah juga dibagi 20. 20 dibagi 20 itu 1, dan 32.500 dibagi 20 adalah 1.625. Jadi ingat, jika skala yang ditanya, pembilang harus bernilai 1. Jadi kita bagi dengan diri dia sendiri. Jika atas bagi 20, maka di bawah juga dibagi 20. Jadi skala gambar adalah 1 berbanding 1.625. Itulah tadi beberapa contoh tentang denah dan skala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.